Ini kemana saya? Ayo sama-sama. Jadi kalau kita lihat semangat dari masyarakat yang menghadiri acara ini, ada keinginan hadir sosok raja-raja yang pernah menjadi idola masyarakat Aceh itu, termasuk Potemerhum Daya ini. Jadi kalau hari ini sosok itu bisa diarahkan kemana? Apakah ke gubernurnya? Apakah ke wakil gubernurnya? Apakah ke wali negronya? Ini adalah harapan-harapan yang ingin disangkutkan, ingin ditahukan kehadiran raja yang dikagumi ini. Raja yang dikagumi ini karena merakyatnya, karena kealimannya, karena kebersahajaannya dengan rakyat itu yang disimbolkan lewat upacara-upacara tadi. Apakah tradisi Sumuleng ini juga akan ada pengaruh atau ada kaitannya dengan pembentukan Wali Nanggro ini? Iya, sebenarnya ini Wali Nanggro ini kan ingin mendorong kembali berkembang kehidupan masyarakat adatnya ini tadi. Jadi salah satu upacara Sumuleng ini juga dalam rangka untuk mengangkat kembali khazanah adat budaya kita yang pernah tenggelamlah di masa-masa yang lalu. Jadi ini bisa diangkat kembali. Nah, dengan dia kondisi seperti ini, apa pemerintah akan ke depan? Ya, tentunya persiapan untuk masa yang akan datang. Ini saya juga mewakili dari Dewan Pembinaan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Tentu harapan rakyat Aceh, persiapannya harus dilakukan lebih bersahaja lagi, lebih bagus lagi persiapannya, dan dukungan pemerintah Aceh dan kabupaten kota juga lebih optimal. Tadi juga disampaikan oleh Imam Ustadz Samunzir dari pimpinan Majelis Zikir. Beliau juga dari segi fasilitas ini juga masih sangat sederhana, dan beliau juga berharap ke depan baik pemerintah Aceh maupun kabupaten kota lebih bisa lagi meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau bicara anggaran, berapa kita butuhkan untuk pembangunan? Sebenarnya secara bertahap. Ya, saya pikir kalau tuntas ini 10 miliar lagi sudah. Tapi bisa saja setiap tahunnya, misalnya dalam 3 tahun, 1 tahun dia 3 miliar atau 4 miliar 1 tahun, jadi 3 tahun betul-betul sudah selesai. Baik Pak, apa saja Pak peran DPRA dalam mengembangkan budaya kehidupan adat ini? Iya. Jadi kita ada yang sifatnya aspirasi, ini kan menampung aspirasi masyarakatnya juga kan. Jadi aspek menampung aspirasi, lalu aspirasi ini kita sampaikan pada pengambilan kebijakan, bisa juga nantinya kita rumus dalam bentuk regulasi, termasuk kanun-kanun tentang kehidupan adat. Ini juga perlu diakomodir lah aspirasi masyarakat ini. Jadi saya pikir begitu. Oke, sip.